Oke, kita masuk di yang namanya itu siklus penutupan. Jadi setelah laporan keuangan dibuat, nah, kita masuk ke yang namanya itu siklus penutupan perusahaan dagang, akuntansi perusahaan dagang kembali. Nah, jadi, nah ini yang akan saya coba jelasin dulu sedikit. Nanti baru kita coba prakteknya di kertas kerja yang kita akan lanjutkan. Jadi, kan ada beberapa tahap tuh dari siklus akuntansi itu dari mulai awal sampai, nah ini tuh tahap terakhir nih, tahap 5 ya. Jadi tahap kelima itu penyusunan laporan keuangan sudah nih. Nah, berikutnya masuk ke sekarang itu tahap penutupan atau endingnya lah ya, penutupannya lah ya. Nah, saya akan coba jelasin di sini apa sih tujuan dibuatnya jurnal penutup ya. Lalu ketentuannya itu seperti apa. Terus kenapa harus dibuat? Kan harusnya kalau secara tidak langsung laporan keuangan itu kan sebetulnya kan sudah dibuat, jadi kita tahu kan laba kita berapa, posisi keuangan kita berapa, modal kita berapa, harusnya sudah cukup dong. Kita tahu Morning, Pak. warning. Jadi kita tahu nih posisi keuangan perusahaan itu seperti apa kan. Nah, memang sebetulnya tidak cukup sampai di situ. Makanya akan dibuat sedikit lagi itu di siklus penutupan. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara tahap-tahapnya tadi, ya dari awal, dari semua, nah, masuk laporan keuangan, masuk ke penutup. Nah, ini masih ada 3 step lagi nih. Kita akan mengakhiri perusahaan dagang kita ini laporannya ya. Nah, ini sedikit tentang tujuan pencatatan jurnal penutupnya tuh untuk apa sih dibuat jurnal penutup atau harus ada siklus penutup dalam sebuah akuntansi, entah itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Yang pertama itu menutup atau artinya itu kalau di akuntansi yang namanya menutup, jurnal penutup itu artinya mengnolkan, membuat nominalnya dari nol. Akun-akun nominal. Nah, akun-akun nominal ini apa aja? Ada pendapatan, ada beban. Nah, ini harus dinolkan, ya. Lalu tidak cuma akun-akun nominal saja yang harus ditutup, tapi juga harus memindahkan laba atau rugi yang sudah dibuat di laporan keuangan itu ke modal. Artinya jadi kita tahu kalau misalkan kita laba berarti nanti akhirnya dia menambah modal. Tapi kalau dia rugi, nah itu mengurangi modal untuk di periode berikutnya. Nah, jadi harus dihitung. Ada modal awal, modal akhir kan. Nah, kita harus pindahkan dulu tadi. Lalu yang ketiga, memindahkan pengambilan pribadi ke modal atau yang disebut prive atau prive ya. Jadi mengambil eh, uang untuk kepentingan pribadi, uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini harus dipindahkan ke modal. Kenapa? Karena kalau price-nya dia belum kembalikan, berarti ini mengurangi modal perusahaannya. Ya nggak apa-apa lah orang dia yang punya usaha kan. Tapi sebagai pembuat laporan keuangan, si pengambilan price tadi atau pengambilan pribadi tadi harus dimasukkan ke modal supaya mengurangi modal gitu. Ya, ini maksud dan tujuan dibuatnya jurnal penutup supaya artinya akun-akun nominal nih contohnya pendapatan, akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Artinya kan beban-beban tersebut kan udah dibayar nih. Ya berarti udah selesai dong, udah nol dong, udah nggak ada nominalnya. Pendapatan juga kita udah terima, kita sudah hitung. Nah, untuk periode berikutnya mulai lagi dari nol ya, karena kan mulai di periode berikutnya. Jadi pendapatan yang sini nggak usah dihitung lagi di berikutnya, kita tutup sekarang. Kita nolkan ya, entah itu laba atau rugi, kita nolkan, kita masukkan ke modal. Seperti itu. Jadi kita tahu ya. Jadi kesimpulannya pencatatan jurnal penutup menolkan saldo akun-akun nominal dan memperbarui saldo modal. Ya, jadi nggak semua akun ditutup nih ternyata ya. Cuman akun nominal, lalu modal dan prive itu aja yang kita tutup. Ada beberapa ketentuan ya. Jadi sebetulnya kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi untuk menolkannya ya.
ada istilahnya itu atau disebut juga akun ikhtisar laba rugi itu akun clearing, ya, clearing. Nah, itu ada tuh. Menutup akun-akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi juga, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal, menutup akun pribadi ke akun modal. Nah, ini ketentuan-ketentuannya, ya. Jadi nanti dicatatnya bentuknya seperti jurnal umum, ya, ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit, ya. Kalau kalian lihat di kertas kerjanya nanti bentuknya sama seperti jurnal umum. Makanya di sini media pencatatannya ya buku jurnal umum. Cuma nanti judulnya aja yang kita ganti, tadinya jurnal umum, atasnya kita ganti jadi jurnal penutup. Nah, ini mengenolkan akun-akun pendapatan artinya mendebit akun-akun pendapatan sebesar nilai yang berada di neraca saldo, ya, setelah penyesuaian. Nanti berarti kita juga siapin data neraca saldo setelah penyesuaian. Nanti kita lihat juga, ya. Artinya yang tadinya posisi dianya di kredit kita pindahkan ke debit. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ada beberapa pendapatan, pendapatan usaha atau di luar usaha. Nah, ini kita eh, pindahkan, tutup. Artinya itu menutup, ya, dengan menggunakan akun eh, ikhtisar laba rugi. Lalu sama juga mengenolkan akun-akun biaya. Kan tadinya biaya-biaya itu pasti posisinya di debit nih. Nah, kita kreditkan, kita pindahkan ke sisi kredit, kita pindahkan supaya jadi nol nanti, ya. Akun-akun biaya sebesar saldo nilai rupiah di neraca saldo setelah jurnal penyesuaian sama. Seperti ini, ya. Jadi tadinya biaya ini nanti kita lihat akun-akun biaya ini pasti posisinya itu tadinya di debit kan. Nah, karena kita mau tutup, artinya biaya ini udah dihitung nih di lapor laba rugi, sudah dihitung pendapatan kurangi biaya, udah jadi laba. Nah, berarti ini kita harus nolin lagi nih. Nah, makanya kita pindahkan ke sisi kredit supaya jadi nol nanti terlihat di buku besarnya. Sama akun pribadi mengkredit, ya. Nanti kita lihat juga akun modal dan private-nya juga sama nih, ya. Ya, ini yang private, akun pribadi atau private juga bisa disebut akun pribadi dan akun modal. Nah, ini nih, ya. Oke, itu sedikit pengantar tentang pencatatan jurnal penutup. Nah, berikutnya adalah prakteknya. Nah, kita lihat prakteknya. Kalian bisa sambil siapkan kertas kerjanya, ya. Nah, yang pertama kita lihat. Oke, oke, saya coba share. Ting. Oke, sudah muncul belum di layar kalian? Ada kanan kiri, dua, ada, ya? Nah, nggak apa-apa, sambil kalian siapkan. Saya kasih waktu beberapa saat untuk menyiapkan. Baru kita akan lanjutkan kembali. Oke, udah? Semuanya sudah terlihat dengan jelas? Sudah muncul? Sudah disiapin di Udah. eh, kertas Ya. kerjanya? Nah, kalian bisa buat seperti saya, seperti ini. Ini sebenarnya untuk memudahkan aja sih, nanti tinggal kopas-kopas aja, copy paste. Tapi kalaupun misalkan kalian mau pakai satu, juga nggak apa-apa nanti. Tapi kalian tinggal scroll ke atas, scroll ke bawah, scroll lagi ke atas, scroll ke bawah lagi. Sebenarnya sama aja. Nah, yang perlu kita siapkan tadi adalah data yang akan kita buat di jurnal penutup itu adalah data menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian. Nih, ya, judulnya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalian bisa lihat, bisa scroll kertas kerja kalian ke atas, lihat yang judulnya neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ini nih. Ini akan kita siapkan dulu, ya. Sudah? Sudah ada? Sudah menemukan neraca saldo setelah penyesuaian? Nah,
Kalau sudah menemukan, baru kita lihat datanya ya. Oke, tadi tidak semua akun ternyata yang ditutup ya, hanya modal ya. Berarti saya kasih tanda dulu ya sambil. Berarti yang akan kita tutup modal, lalu private ya untuk mengetahui kan menambah modal atau pengurangan modalnya. Lalu juga ada akun-akun pendapatan dan beban. Nah, oke ya, ntar saya clear dulu biar lebih kecil. Saya turunin dulu ke bawah. Berarti kas, piutang, persediaan ini nggak usah nih. Ini nggak usah ditutup nih. Ya utang nggak usah nih. Nah yang akan kita tutup modal, ya. Ada modal di sini. Ting, private. Lalu akun-akun pendapatan. Nah kalau di perusahaan jasa itu kan ada pendapatan itu jadi satu kan pendapatan jasa atau misalkan kayak kemarin foto indoor, foto outdoor itu cuma satu atau dua akun pendapatan. Nah, tapi kalau misalkan kita hitung pendapatan di perusahaan dagang itu kan banyak tuh unsur-unsurnya yang kemarin di laporan laba rugi. Nah, berarti kita lihat lagi di sini apa aja nih? Ada akun penjualan yang akan kita tutup nih ya. Artinya akun-akun yang termasuk akun-akun pendapatan. Ada penjualan. Nah, di dalam penjualan ini Pak ada juga retur penjualan kan? Ada juga potongan penjualan. Nah, ini akun pendapatan. Tiga ini ya. Jadi ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Ada tiga nih ya. Kenapa ini disebut akun pendapatan ya? Karena kalau perusahaan dagang, pendapatannya dapat dari mana? Ya dari penjualan ini. Ya. Nah, tapi ada yang harus dikurangi ya. Nah, seperti ini. Dari returnya ada retur dan ada potongan penjualan. Nah, setelah itu baru kita lihat akun yang termasuk akun beban ya atau yang kewajiban yang harus kita bayar sebenarnya kan atau mungkin ya lebih mudahnya lagi yang harus kita bayar atau uang yang kita keluarkan, biaya yang harus kita keluarkan. Itu termasuk apa aja? Berarti ada akun pembelian di sini. Ya dong, karena kita beli barang, kita kan mengeluarkan uang kan. Nah, lalu ada retur pembelian. Nah, ini nanti dikurangi juga. Kan pasti kita beli ada retur. Ada yang rusak lah atau nggak sesuai pesanan. Ada potongan pembelian, misalkan kita beli dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, ini termasuk berarti akun-akun beban atau biaya. Lalu, nah ini beban-beban semua termasuk di pas ini. Beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban penjualan rupa-rupa. Ya. Nah, ini terus sampai ke bawah nih. Ting 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 nih. Nah, ini ya beban, 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 beban. Saya clear dulu. Nah, ini ada beban-beban lagi. Nah, semua beban kita akan tutup, ya. Nah, di sini ada pendapatan bunga nih. Berarti ini kita masukkan sebagai pendapatan nih, ya. Ini juga akan kita masukkan karena di sini termasuk pendapatan, akun pendapatan kan. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi ini yang akan kita pindahkan, ya. Bagaimana cara memindahkannya? Nah, kita coba sekarang. Pertama, yang sudah pasti, oh kalau nggak saya kasih warna di sini ya. Kalau salah langsung aja. Nah, kita bisa kasih nomor satu di sini, ya. Atau kalau misalkan kalian mau cuma satu, datanya bisa scroll ke bawah nih kan. Di bawah jurnal penutupnya di bawah nih, paling bawah nih, hampir akhir nih kan. Nah, ini jurnal penutup sama boleh. Nanti tinggal scroll ke atas bawah aja lah gitu lah ya. Nah, atau mau dibuat kanan kiri kayak saya gini di copy dulu biar gampang. Nanti tinggal kopas-kopas aja kanan kiri terserah lah ya. Nah, yang pertama kita akan pindahkan dulu yang bersaldo
kredit atau akun-akun pendapatan. Tadi apa aja nih akun-akun pendapatannya? Tadi akun-akun pendapatan kita udah tahu nih ini kan, tiga ini nih. Salah. Maaf, nah. Penjualan, retur, potongan penjualan. Ini kan, kita akan pindahkan. Tanggalnya berapa? Tanggal 31. Bulan apa ya ini ya? Bisa lihat dulu. 31 Desember. 31 Desember. Nah, dah, tanggalnya benar ya. Selalu dibuat kalau jurnal penutup itu di akhir periode. Kalau tanggal kalau bulan itu sampai 30 ya berarti tanggal 30. Kalau bulan itu sampai 31 ya 31. Kalau Februari sampai 28 apa 29 lah pokoknya ya. Nah, harus selalu dibuat di akhir periode. Nah, berarti kita akan pindahkan nih penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Tinggal di copy paste aja di sini. Ting. Nah, posisinya ya, kalau kalian perhatikan di situ, oh satu lagi, ada satu lagi kan pendapatan satu lagi nih. Pendapatan pendapatan ini nih, pendapatan bunga. Nah, ini kan termasuk pendapatan nih, akun pendapatan dulu ya. Nah, ini kita pindahkan dulu ke sini. Penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan dan pendapatan bunga. Nah, ini kan tadi di keterangan yang tadi dikatakan bahwa ini akan mendebit. Mendebit artinya si nominal yang ada di sini kita pindahkan ke sisi debit semua. Ini penjualan, kita masukkan di debit. Retur penjualan, potongan penjualan, ya memang sudah di debit, berarti kita masukkan di debit. Lalu yang tadi pendapatan bunga 80.000 kita pindahkan ke sisi debit. Nah, istilahnya itu mendebit. Jadi dipindahkan akunnya semua nominalnya ke debit, ke sisi debit. Walaupun dilihat di sebelum penyesuaian ini dia kan ada di kredit nih ya, kayak penjualan kan. Nah, ini dipindahkan semua ke debit. Nah, baru berikutnya kita akan tutup dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini berarti jumlah dari ini nih, total semua ini nih, dijumlahkan. Ya, coba kita akan jumlahkan. Ya, 654.910 ditambah 12.080 ditambah 4.424 tambah 80.000. Nah, 671.494 di sisi kredit nih berarti kan 671.494 juta. Nah, benar gak sih? Atau ada yang salah hitung? Coba kita hitung 2 kali, takut salah. 65.654.910 ditambah 12 juta 0. Tar, kok ada yang salah? Tar, kebalik nih, ada yang kebalik saya. Sabar. Oke, salah nih. Ada yang salah. Saya terjadi kesalahan di sini. Terjadi kesalahan di sini nih. Oh, ini nih. Bentar ya. Kita mulai lagi dari awal ya. Kita delete lagi ya. Ting. Nah, maaf. Terjadi kesalahan. Nah, penjualan. Nah, kita akan memindahkan tadi kan mendebit. Berarti yang di sisi kredit, ini kan akun pendapatan yang di sisi kredit itu dipindah ke debit. Maaf, saya salah.
Berarti yang kita pindahkan kalau dari sisi pendapatan itu penjualan ini. Lalu retur ini nih, retur pembelian dan pengurangan harga dan potongan harga yang kita pindahkan. Maaf, maaf, maaf. Salah. Kebalik. Nah, ya. Kenapa kita masukkan ini? Nah, karena saya lupa. Kebalik. Jadi saat kita, ini kan penjualan kan sebagai pendapatan nih. Nah, tapi saat kita beli juga ternyata misalkan kita beli dalam jumlah yang banyak. Nah, kita kan dapat diskon, ya. Nah, ini sebetulnya termasuk ke pendapatan kita. Karena kan kita nggak keluarin uang ya, artinya kita dapat duit sebenarnya. Dapat potongan kan lebih murah. Nah, ini juga sama. Ada retur yang harus dikembalikan. Kita nggak usah bayar karena barangnya kan nggak jadi kita beli, ya karena salah atau rusak atau karena salah barang. Nah, maaf maaf ya, saya kebalik tadi ya. Nah, baru ini sama nih, pendapatan bunga sama. Sebesar 80.000. Nah, nah ini sama, ikhtisar laba rugi. Nah, totalnya berarti kita hitung lagi. Mana kalkulatornya tadi ya? Kok hilang? Coba kita hitung lagi. Ting, 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 ting. Nah, kalkulator. Nah, coba kita hitung lagi ya. 654, 910 ditambah 2 juta ditambah 500.000 ditambah 80.000. Nah, 657, 657, 490. Nah, sudah. Oke, save dulu. Nah, gini ya. Jadi yang pertama, kita akan memindahkan akun-akun pendapatan yang bersaldo kredit. Nah, kebalik tadi ya. Jadi makanya yang saldonya ada di dalam di kredit, kita pindahkan ke debit. Makanya istilah itu kan mendebit. Berarti semuanya dipindahkan ke sisi debit. Nah, supaya kita nanti kita lihat hasilnya ini akan jadi nol, menolkan semua akun pendapatan ini. Gitu. Oke, sampai sampai sini jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, tadi saya salah kebalik yang retur pembeliannya ini dan potongan pembelian, ya. Mungkin karena terlalu kecil juga ya bagi dua. Oke, ada pertanyaan sampai sini jelas ya? Jadi yang dipindahkan akun pendapatan yang bersaldo kredit. Nah, ini nih. Ya, saya lupa nih. Saya kira ini retur pembelian, ya. Ternyata ini penjualan. Nah, ini yang kita pindahkan, kita debit. Nah, lalu berikutnya adalah sama tanggal 31 Desember. Nah, berikutnya adalah yang kalau tadi yang dari sisi kredit kita pindahkan ke sisi debit, kita mendebit. Nah, sekarang berarti kita mengkredit akun-akun eh, beban atau biaya yang kita keluarkan. Nah, berarti akun-akun yang ada di debit di sini yang tadi ya kita pindahkan ke eh, sisi kredit dengan menggunakan akun ikhtisar ikhtisar laba rugi. Nah, berarti dia ikhtisar laba ruginya bukan di kredit tapi di debit. Akun-akun biaya atau beban. Nah, kita lihat di sini ya. Dari pembelian nih berarti yang pertama pembelian. Kita masukkan dulu pembelian. Oke. Nah, pembelian. Lalu berapa nih pembelian? 434. Nah, copy. Tadi
posisi di debit kita pindahkan ke kredit, berarti di sini ya. Nah, nanti ikhtisar laba rugi kita hitung semuanya ya, belakangan aja ya. Kita masukkan yang di sisi kredit dulu. Lalu retur penjualan, nah barulah ini nih, retur penjualan dan pengurangan harga dan potongan penjualannya. Kita masukkan lagi. Di sisi kredit, dia posisinya tadinya di debit, kita pindahkan ke kredit. Lalu berikutnya adalah kita masukkan yang namanya beban-beban yang ada ya. Semua beban kita masukkan dan kita kreditkan. Nih dari beban angkut sampai ke beban yang selanjutnya lah ya. Kita copy aja. 8. Nah, sampai rupa-rupa dulu karena kepotong ada piutang di situ. Kita paste. Nah, lalu kita masukkan lagi masih ada di sini beban asuransi, beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko. Kita pindahkan lagi di sini. Nah, yang tadinya dia di posisi debit, kita kreditkan. Nah, kita pindahkan ke sisi kredit. Kita akan tutup ya. Nah, baru kita hitung ikhtisar laba ruginya berapa nih. Ya, kita coba hitung sekarang. Nah, kita hitung 434 952 ditambah 12.080 tambah 4424 ditambah 600 ditambah 480 tambah 62 juta ditambah 16.400 tambah 2240 tambah 24352 tambah lagi 21.520 tambah 1320 ditambah 1000 sejuta tambah 1480 tambah 7088. Berapa jumlahnya? 589 589 936 936 juta. Nah, ya. Nah, ini. Jadi setelah akun pendapatan, kita pindahkan akun beban atau biaya ya, yang di dalamnya termasuk ini nih. Ada pembelian, kita beli kan pasti keluar biaya kan, ada uang yang dikeluarkan. Retur penjualan juga sama nih, artinya eh, kalau kita menjual terus barangnya dikembalikan, kalau misalkan barang tersebut nggak bisa kita ganti dengan barang lain kan harus dikembalikan harganya kan sesuai dengan harganya kan. Lalu potongan penjualan juga sama, artinya kita kasih diskon, berarti kita yang dalam tanda kutip kita rugi, ya kita berkurang, berarti kan penjualan kitanya kita masukkan. Lalu semua beban-beban ini nih, beban-beban yang kita keluarkan selama periode tersebut, nah, kita masukkan di sini. Istilahnya kita mengkreditkan. Kalau tadi yang untuk pendapatan mendebitkan, jadi artinya yang posisi pendapatannya itu akun-akun pendapatan di sisi kredit kita pindahkan ke debit. Nah, kalau ini untuk akun-akun beban atau biaya itu dari sisi debit ke kredit. Makanya disebutnya mengkreditkan dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi ya. Ini di kredit, ini di debit. Nah, oke. Oke, jelas ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan, Belum. oke, bisa mengikuti lah ya. Kok ini dia tebal sendiri.
Oke. Nah, jadi kalau mau lebih agak mudah, lebih mudah, lebih cepat ya, kayak saya dibuat dua layar aja nih. Filenya di copy dulu, nanti tinggal copy paste aja. Kalau tadi kan, kalau misalkan satu file, dia harus scroll ke bawah, scroll ke atas lagi, scroll ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Ini untuk mempermudah aja ya. Nanti kalau misalkan filenya itu yang udah di copy-nya eh, nanti udah mau di delete juga nggak apa-apa kan. Udah ada file baru yang sudah terisi laporan yang berisi di jurnal penutupnya gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi kita sudah memindahkan ya yang termasuk akun-akun pendapatan dan termasuk yang di dalam termasuk akun-akun biaya dan beban atau beban. Nah, baru dua nih. Ada dua lagi, modal dan prive. Oke, lanjut ya berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi. Nomor 3 sama tanggal 31 Desember. Nah, kita akan menutup akun prive atau akun pribadi yang tadi disebut akun pribadi ya ke modal. Berarti modal dan prive. Nah, privenya berapa kita lihat di sini. Nah, posisinya itu dia di debit nih kan. Nah, 20 juta. Berarti kita akan tutup prive tersebut ke modal, mengurangi modal. Ingat, kalau ada yang mengurangi modal, posisinya itu di debit. Privenya berkurang, berarti sisi kredit. Nah, itu aturan debit kredit tuh jangan sampai lupa. Itu dasarnya juga sama di sini yang digunakan. Nah, ini kita pindahkan akun prive ke akun privenya kita tutup, kita pindahkan ke modal. Jadi, nanti di modal kita bisa lihat ternyata mengurangi modal prive itu, ya. Ialah harus dihitung. Walaupun mungkin itu usahanya punya dirinya sendiri, punya si pemilik sendiri, tapi tetap harus dihitung dan itu mengurangi modal. Oke ya, Privo sudah kita pindahkan. Tadinya dia di debit, kita kreditkan. Nah, pindahkan ke akun modal, jadi akun akun yang terpengaruh berikutnya adalah modal. Nah, lalu berikutnya yang terakhir, nah, ini akun modal. Akun modal atau akun dari laba atau rugi usaha dalam periode tersebut yang ada di laporan laba rugi ya. Nah, kita akan masukkan karena menambah modal berarti modalnya di kredit ya. Ininya kita akan seperti yang dijelaskan ada menggunakan ikhtisar laba rugi. Nah, pertanyaannya kita lihat nih. Ya, ini kan menutup akun prive nih. Tidak ada keterangan ya. Menutup akun prive ya. Nah, kalau ini modalnya kita lihat dari laba bersih. Nah, kita lihat kenapa laba bersih? Karena kan kita kalau laba berarti menambah modal, kalau rugi berarti mengurangi modal. Nah, kita lihat di sini. Di mana kita lihat laba bersihnya? Berarti kita scroll lihat ke laporan laba rugi. Nih, ada laporan laba rugi, kita lihat di situ. Ya, berapa sih labanya nih? Nah, laba bersihnya nih. Kalau nggak lihat di laporan perumahan modal juga ada kan? Nah, ini kita bisa lihat di sini atau di sini nih laba bersih. Nah, ini yang akan kita pindahkan.
Karena ini laba, berarti dia menambah modal. Kalau menambah modal, nah berarti modal bertambah kita catat di sisi kredit. Makanya ini di sisi kredit nih. Kita pindahkan di sisi kredit. Kalau misalkan di sininya rugi, nih ya rugi nih, misalkan minus, ternyata ruginya minus 44 juta. Berarti pencatatannya dibalik. Ya, ini jika eh, eh ya, ini jika laba nih, karena menambah modal, jadi modalnya di kredit. Tapi kalau rugi, berarti pencatatannya modal dulu, ya. Berarti di sini rugi, rugi bersih. Juga sama rugi bersih namanya. Di sini juga kalau minus nih ya, berarti ini bukan laba, tapi rugi. Ininya bukan penambahan modal, tapi pengurangan modal. Nah, berarti, nah, ini kalau rugi bersih. Nih ya, pencatatannya begini. Tapi karena di data ini kita tahu bahwa usaha tersebut mengalami yang namanya melaba, berarti kita pindahkan ke sini labanya nih. 44.288.000. Nah, save. Nah, sudah. Kita sudah memindahkan semuanya. Lalu kita coba jumlahkan lah ya. Ini kalau opsi berikutnya lah ya, kalau rugi ya. Tapi kalau ini nggak usah catat dua-duanya, salah satu aja. Ini kalau rugi, ini kalau laba. Coba kita jumlahkan dulu, seimbang apa tidak. Jumlah. Nah, berarti kita akan jumlahkan sisi debit dan kreditnya sesuai apa tidak. Ya, kita lihat dulu di sini. Kita hitung 6993 masih yang tadi. Ditambah, kita tambahin aja langsung ini ya. Tambah 657, 490. Nah, tambah lagi, ditambah 20 juta, tambah lagi 44 juta 288 sama dengan, nah ini nih, seimbang tuh. Harusnya sih seimbang ya. 131171400. Nah, betul, seimbang nih pasti. Nah, selesai. Selesai sudah kita membuat laporan apa? Jurnal penutup. Nah, beres nih, tandain biar agak tebel. Nggak mau. Nah, selesailah kita membuat yang namanya jurnal penutup. Jadi ada 4 akun yang ditutup, akun pendapatan, akun beban, akun modal, dan akun prive. Nah, ini ya. Jadi akun pendapatan, saya ulangi lagi, akun pendapatan ini diantaranya adalah penjualan, ya. Karena kita menjual, artinya kita dapat pendapatan. Lalu retur pembelian dan pengurangan harga, ya. Waktu kita beli dalam pasti kan ada barang-barang yang eh, tidak sesuai pesanan atau rusak. Nah, itu kan dikembalikan. Nah, itu sebetulnya kan nggak kita bayar, artinya kita tidak ada biaya yang keluarkan. Artinya kita menghemat juga. Ini termasuk ke pendapatan. Termasuk dihitung di pendapatan. Lalu potongan pembelian juga sama. Artinya waktu kita beli dalam jumlah yang banyak, yang besar kita dapat diskon, ya menguntungkan kita juga kan. Nah, itu jadi pendapatan buat kita.
Lalu pendapatan di luar usaha, ini ada pendapatan bunga. Nah, dimasukkan. Nah, ini termasuk akun-akun pendapatan. Nah, setelah itu yang kedua adalah menutup akun-akun biaya yang terdiri dari ada pembelian, ya jelas lah ya kita beli kan perlu biaya. Lalu retur penjualan dan pengurangan harga, ya retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, ya artinya kita kan kalau kita ada orang beli banyak kita kasih diskon kan seharusnya kita dapat nominal tertentu karena diskon jadi kan berkurang tuh kan. Nah ini sebenarnya jadi kalau dianggap sebagai biaya. Lalu beban angkut, nih semua beban-beban ini dihitung. Beban beban-beban operasional perusahaan dan semuanya dihitung. Nah, untuk yang pendapatan itu istilahnya itu kita mendebit karena posisi ini tadinya itu di kredit, kita pindahkan ke debit. Kalau untuk akun biaya itu istilahnya mengkredit. Jadi yang akun-akun biaya yang ada di sisi debit kita pindahkan ke kredit di sisi kredit. Nah, begitu ya. Yang ketiga, nah kita menutup akun prive ya ke modal ya. Artinya prive ini kan mengambil uang pribadi, uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, itu kan mengurangi ya, mengurangi modal. Nah, kalau misalkan modal berkurang, ingat kembali ke peraturan debit kredit. Jika modal berkurang, itu kita simpan di sisi debit ya. Ini preview-nya berkurang dong, karena iya dong. Preview berkurang, posisinya di kredit. Nah, jadi kita pindahkan nih. Nanti saat kita posting di pertemuan berikutnya ke buku besar, ini akan mengurangi modal nih kelihatan nih. Ya. Lalu yang terakhir, kita menutup laba atau rugi ke modal. Ya, nih. Kalau misalkan usahanya tersebut ternyata laba atau untung atau profit, berarti kita postingnya seperti ini. Kenapa dikredit? Karena menambah modal, ya. Nah, kalau rugi, ya begini posisinya, ya. Seperti itu. Itu aturannya, sesuai aturan yang ada. Oke, selesai hari ini. Posting ke jurnal penutup. Nah, ada ditanya lu nggak sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai si jurnal penutup. Nanti pertemuan selanjutnya berarti kita akan masukkan posting ke buku besar. Ya, saya nanti kita lihat benar nggak itu jadi nol nominalnya. Kita menolkan tersebut tuh benar nggak jadi nol. Nah, berarti kita cek di pertemuan selanjutnya kita akan posting ke buku besarnya. Betul tidak jadi nol. Begitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai Belum. sini? Jelas? Jelas. Nah, oke. Silahkan kalau memang sudah jelas, tidak ada pertanyaan. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini, ya. Sebagai bukti kalian mengikuti kelas hari ini, berarti silakan di-upload kertas kerjanya yang jurnal penutup. Nanti saya posting di Google Classroom. Silakan diposting, di-upload, ya. Jadi sebagai bukti kalau kalian mengikuti kelas saya, kalian mengikuti selama pembelajaran berlangsung, nah kalian upload di Google Classroom, ya. Ntar saya lihat dulu udah saya posting belum ya. Oh belum ternyata. Nah saya kasih room dulu di situ jurnal penutup. Nah silahkan di-upload ke Google Classroom-nya. Nah silahkan usaha dagang. Oke.
Oke ya, silakan di-upload. Ting. Nah, sama materi tadi PowerPoint-nya saya share juga lah, biar kalian bisa baca-baca lagi. Selesai.